Hai guys, ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat dan berakibat kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, peristiwa bom atom itu telah menyebabkan banyak penduduk Jepang meninggal dan terkena radiasi nuklir. Akibatnya, Jepang telah kehilangan banyak penduduk, termasuk warganya yang pintar dan cerdas, serta kehilangan prajurit-prajuritnya yang hebat dengan jiwa harakirinya. Di sisi lain, peristiwa pemboman tersebut membuat sang kaisar dan para pemimpin Jepang melakukan kebijakan cerdas yang memprioritaskan keunggulan sumber daya manusia untuk segera bangkit dari keterpurukan keadaan sumber daya manusia akibat banyaknya penduduk yang meninggal. Maka beribu pemuda-pemuda Jepang disebar ke seluruh dunia untuk belajar di luar negeri. Mereka disupport negara layaknya program Kartu Sakti Made in Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk belajar dan belajar supaya cerdas. Jika cerdas, mereka mampu membangun negaranya yang terpuruk dan sekaligus mempunyai warga negara yang berdaya saing. Strategi yang dipilih atas dasar kondisi negara yang terpuruk oleh faktor kekalahan dalam kancah peperangan ditambah dengan dampak pemboman dua kota tercintanya, maka Jepang tidak memprioritaskan program-program gratisan buat menopang kehidupan rakyat, tapi program mencerdaskan bangsanya. Hasilnya, hanya 2 dekade sejak kekalahan Jepang atas sekutu 1940-an, tahun 60-70 Jepang sudah bangkit lagi menjadi negara yang maju dan hebat, dan kehancuran atas Hiroshima dan Nagasaki berbuah kehebatan negara Jepang sampai saat ini. Nilai yang bisa diambil dari peristiwa ini adalah kebangkitan suatu bangsa dari keterpurukan atas keadaan kekalahan perang dan hancurnya dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan kesadaran komunal bagi seluruh warga Jepang mulai dari pimpinan sampai dengan rakyatnya. Dengan karakteristik warga negara yang pantang menyerah dan jiwa harakiri yang dimilikinya, akhirnya Jepang berhasil membangun negaranya dengan sangat menakjubkan. Adakah yang bisa ditiru untuk bangsa Indonesia? Tentu saja ada. Jika ada kemauan dan didukung oleh patriotisme pemimpin, pastinya bisa dilakukan. Contoh yang paling nyata adalah posisi Jepang yang sampai saat ini masih termasuk dalam negara-negara maju. Dengan keunggulan teknologinya, ekonomi, tentu saja sebagai sebuah negara memiliki alutsista pertahanan yang tidak boleh diremehkan. Selain itu, yang dulu Hiroshima dan Nagasaki hancur berkeping-keping, kini perwujudannya menjadi dua kota yang paling dicintai oleh warga Jepang, juga masyarakat dunia tentang keindahan dan nilai-nilai sejarahnya. Itu semua disebabkan oleh nilai-nilai patriotisme warga Jepang yang tinggi. Bahkan dua kota itu juga sudah menjadi tempat yang paling indah bagi warga Jepang. Jepang mengalami kekalahan pada saat Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh tentara sekutu yang menyebabkan awal mula kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat Indonesia mengetahui tentang kekalahan Jepang, Indonesia langsung menyiapkan badan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Dalam kekalahannya, Jepang saat itu mengalami keterpurukan dalam segala aspek, terutama ekonomi. Masyarakat Jepang yang tidak ingin hidup dalam keterpurukan maka berusaha untuk bangkit dan selalu berusaha untuk maju. Untuk bangkit dan membuka lembaran kembali, Jepang lebih senang menggunakan prinsip cinta damai, yang pada akhirnya PBB juga bisa menerima Jepang sebagai salah satu anggotanya. Dalam kemajuan teknologi, Jepang berkembang sangat cepat, seperti barang-barang elektronik banyak diproduksi di Jepang. Jepang memiliki banyak sekali SDM yang handal karena pasca kekalahan Jepang mendapatkan kebijaksanaan seperti penduduk Jepang yang boleh mengirimkan penduduknya untuk menuntut ilmu di negeri lain. Diperbolehkan adanya pemerataan pembangunan di Jepang. Pemerintah Jepang memperbolehkan penduduknya untuk beralih mata pencaharian yang bermula dari agraris atau pertanian menjadi industri atau mendirikan perusahaan-perusahaan atau pabrik. Itulah yang membuat Jepang bangkit dari kekalahan dan menjadikan negara Jepang menjadi negara yang berkembang terutama dalam bidang teknologi. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan kita tentang cara Jepang bangkit dari keterpurukannya di Perang Dunia Kedua. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.